Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang konflik. Nanti ibu akan menjelaskan apa itu pengertian konflik, faktor-faktor penyebab konflik, dan cara menangani konflik. Tujuan materi kita hari ini yaitu agar anak-anak ibu mengetahui apa sih itu konflik, gitu kan? Dan anak-anak ibu bisa menjauhi perbuatan konflik tersebut, karena konflik itu banyak menyebabkan faktor-faktor yang tidak baik. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu konflik. Konflik ialah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Maksud di sini yaitu seseorang yang memiliki tujuan berbeda sehingga menimbulkan konflik, ataupun mereka tersebut memiliki berbeda pendapat. Mungkin pendapat yang A tidak diterima oleh pendapat yang B, dan begitu juga sebaliknya, maka terjadilah konflik. Paham? Yang kedua itu faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu sini, manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda dengan orang, suku, dan ras, sedangkan manusia yang dilahirkan dalam rahim aja itu berbeda keluarnya, walaupun wajahnya hampir serupa, tetapi fisik atau tindakan sifat dia itu berbeda. Jadi sebagai contohnya, ibu kasih contohnya seperti ini. Contohnya anak-anak ibu sini kan kelas 2 SMP. Jadi dalam satu kelas itu ibu akan memberikan mendengarkan satu musik. Mungkin yang si Melda ini mendengarkan musik itu tidak enak ataupun terganggu. Mungkin yang Adel mendengarkan musik itu sangat menyenangkan. Jadi dengan perbedaan individu itu menyebabkan konflik. Yang kedua itu perbedaan latar belakang kebudayaan. Contohnya seperti ini. Kan ada masalah konflik dulu, masalah Tanjung Balai yang masjid itu kan, dia apa orang Cina. Kan itu karena perbedaan kebudayaan, baik itu dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Dengan kebudayaan itu kan ada yang orang kan tidak sopan. Contohnya Adel, fisik dia kurus gitulah kan. Jadi ada orang lain mengejek fisik dia, itu fisik. Dan contohnya lagi kalau kebudayaan ini, contohnya ibu orang Melayu, jadi ibu merantau gitu, bahasa ibu apo mengapo. Tiba-tiba kan orang lain itu tidak menerima bahasa ibu, dengan kebudayaan itu tidak menerima, maka menyebabkan konflik. Dengan perbedaan kebudayaan, tersebut, maka menimbulkan konflik. Kenapa? Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara saling menghargai budaya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan, misalnya di sini ada di kampung kita ini mau mengadakan pembangunan pabrik. Jadi kita tidak menerima pembangunan tersebut karena menimbulkan efek yang terganggu bagi masyarakat. Disitulah perbedaan kepentingan. Selanjutnya, kalau cara menangani konflik itu, yang pertama kita menghindari. Maksudnya di sini kita menghindari permasalahan. Contohnya tadi kan perdebatan, kita hindari perdebatan tersebut, walaupun perdebatan itu tidak kita sukai, jadi kita hindari. Yang kedua, memaksakan kehendak. Maksudnya di sini terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapat atau ide yang paling benar. Contohnya tadi Melda rasa ide Melda itu paling benar dalam sebuah berpendapat. Jadi oleh karena itu dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihak. Di sini dengan adanya Melda tadi berpikir bahwa ideku adalah paling benar, ideku di situ harus benar, jadi yang lain harus mengikuti ideku. Kan di situ sudah menimbulkan konflik, jadi kita harus menghindarinya, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Di
sini terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari dengan keserasian, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Itu jelas sekali. Yang keempat, tawar menawar. Tawar menawar maksud di sini ialah dalam proses tawar menawar individu akan mengorbankan sebagian tujuannya. Contoh tadi bermusyawarah, walaupun si A berpendapat tentang masalah yang lain tapi tidak diterima. Itu tadi kita mengorbankan pendapat kita walaupun pendapat kita itu, rasa kita itu benar dalam masalah tersebut. Anak-anak ibu sudah paham? Kalau ada yang belum paham ingin dipertanyakan, tanyakan kembali kepada ibu. Tidak ada. Baiklah, jika semuanya sudah paham, maka ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Tugasnya coba anak-anak ibu tonton TV, kan ada berita. Kalau ada berita, jadi anak-anak ibu itu simpulkan masalah dalam berita tersebut. Paham? Nah, baiklah, cukup sekian. Kalau semuanya sudah paham, materi kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.